Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Sentuhan Ilahi dengan doa agar kiranya Tuhan menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Kali ini kita akan membaca dari Yohanes pasal 3 ayat 30, statement satu ucapan dari seorang yang luar biasa, seorang yang berintegritas, seorang yang rendah hati, seorang yang sangat dipuji oleh Yesus. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dia katakan, ia yaitu Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Apa latar belakang dari statement ini? Yohanes Pembaptis mengungkapkan rahasia dasar untuk menerima kekuatan batin dari Kristus. Kita telah mempelajari ucapan-ucapan Yohanes Pembaptis sebelumnya. Ketika dia melihat Yesus ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia berseru kepada mereka, "Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia." Lalu ketika Yohanes Pembaptis melihat dua muridnya, Andreas dan Yohanes, dia berkata kepada mereka, "Lihatlah anak domba Allah, ikutlah dia." Dan kedua murid itu meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis adalah pemimpin rohani yang terkenal. Dia menyalakan api kebangunan rohani yang berkesinambungan. Kedudukannya menonjol di antara para nabi perjanjian lama. Dia memproklamirkan kedaulatan Allah. Kerajaan surga sudah dekat. Perintahnya adalah agar manusia hidup dalam kebenaran, bertobat, dan kembali kepada Allah. Lalu sebagai tanda pertobatannya, dia baptiskan mereka di sungai Yordan. Masyarakat berbondong-bondong datang ke tepi sungai Yordan untuk mendengarkan dia dan menanggapi berita penghukuman yang disampaikan Yohanes. Sudah 400 tahun orang-orang Israel tidak mendengar lagi suara nabi-nabi. Tidak ada lagi orang yang berani berkata, "Demikianlah firman Tuhan." 400 tahun mereka hidup dalam kekeringan rohani. Itu lebih dari 10 generasi. Satu rentang waktu yang sangat panjang. Karena itu di tengah-tengah kekeringan rohani, ketika mereka mendengar ada seorang yang berkata, "Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat." Mereka semua bertanya-tanya, siapa orang ini? Dan ternyata dia adalah Yohanes Pembaptis, karena dia membaptiskan orang. Orang banyak berkerumun dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang. Ada orang Farisi, ada pemungut cukai, ada tentara-tentara Romawi. Dan dia menasehati mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Di puncak kejayaannya, nabi ini menjadi terkenal, dia ramai dibicarakan dan menjadi pusat pertanyaan. Siapa dia sesungguhnya? Ini sebabnya mengapa para pemimpin agama Israel keluar untuk mencari tahu siapa Yohanes ini yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tetapi Yohanes tahu siapa dirinya. Dia tahu betul mengapa dia dilahirkan. Orang tuanya memberitahukan kepadanya bahwa dia dilahirkan dengan cara yang luar biasa. Karena seorang malaikat datang kepada ayahnya memberitahukan bahwa Yohanes akan dilahirkan. Dan hendaknya bayi yang akan dilahirkan itu diberi nama Yohanes. Yohanes sudah diajari, diberitahu oleh orang tuanya, oleh ibu bapaknya, bahwa dia
akan berjalan di depan Mesias itu. Karena itu Yohanes tahu dirinya bukan Kristus, bukan Mesias. Dia tahu siapa Kristus yang sesungguhnya, yaitu saudara sepupunya, Yesus dari Nazaret. Yohanes sudah tahu hal ini sebelumnya. Panggilan hidupnya adalah menyediakan jalan bagi pelayanan Yesus, dan dia sadar betul akan hal ini. Tidak ada persaingan, iri hati, atau rekayasa untuk mendapat pengakuan. Dia membaptis dengan air, tetapi Yohanes katakan, yang akan datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Lukas 3:16. Peneguhan Allah Bapa kepada Allah Anak setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis membuat dia menyerukan kerendahan hatinya. Ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis minta dia baptis, Yohanes segan. Kok saya harus baptis engkau? Yesus katakan, biarlah untuk mengenapi syarat agama. Yohanes membaptis Yesus diselamkan dalam air sungai Yordan, dan ketika Yesus keluar dari air, tiba-tiba ada seekor burung merpati, lambang dari Roh Kudus, turun dan hinggap di atasnya. Lebih mengejutkan lagi, terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah akan dia. Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya, sehingga dia berkata, Yesus, dia yang harus makin besar dan aku harus makin kecil. Inilah cara menerima kekuatan batin dari Kristus. Ego kita, kesombongan kita, keakuan kita, yang merasa kita mampu melakukan segala hal. Kita tidak perlu pertolongan orang lain. Kita tidak perlu bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, yang selalu minta-minta pertolongan kepadanya, itu adalah orang yang lemah. Tidak, itu tidak benar. Panggilan kita adalah menyerahkan pusat kehidupan kita, yang kita banggakan, yang kita kejar, yang kita lindungi, yang kita cari. Ego kita diserahkan kepada Kristus, dan biarlah Dia yang mengambil alih kendalinya. Kita mengikut pimpinannya. Sering saya mendengar orang mengaku dan mengatakan, aku harus melenyapkan keakuanku ini. Sebenarnya itu bukan suatu rahasia. Kita semua perlu membiarkan Kristus memenuhi diri kita, sehingga kita terbuka untuk dialiri dengan kekuatannya, sehingga kita mampu berkata, Dia, Yesus, yang harus semakin besar dan aku semakin kecil. Roh Kudus memampukan kita untuk mengucapkan dan memperlakukan ucapan itu dalam kehidupan kita. Tuhan berkati saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Blessing.